Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan Sahih Fikih Sunnah, masih menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Kita akan waktu bulan yang lalu kita membahas tentang rukun salat, membaca surat Al-Fatihah. Sudah dibahas tentang khilaf tentang perbedaan di kalangan para ulama. Nah, sekarang adalah memasuki rukun salat yang kelima, yang keempat dan kelima, yaitu ar-ruku' wa tuma'ninatu fih. Ruku' dan tumaninah di dalam ruku'. Ar-ruku' ruknun min fi kulli raka'atin min salat minas salah bi ijma'i ahlil ilm. Jadi ruku' termasuk rukun di dalam salat. Ini adalah ijma', sepakat para ulama, tidak ada khilaf, ya, tidak ada perbedaan pendapat. Adapun yang menjadi dasar, satu adalah firman Allah surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Yang kedua, dalam hadis yang sering hadis ini diulang-ulang, yaitu sabda Nabi kepada sahabat yang sholatnya tidak benar. Nabi bersabda, sumarka hatta tatma'inna raki'an. Lalu rukuklah sehingga kamu tenang, tumaninah di dalam ruku'. Yang ketiga, muwadhafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi fi kulli rak'atin min kulli salat ma'a qauli sallu kama ra'aitumuni usolli. Alasan yang keempat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ruku', ya, pada setiap rakaat di dalam salatnya. Jadi tidak pernah Nabi hanya salat tanpa ruku' dan tanpa tumaninah di dalam ruku'. Sedangkan Nabi bersabda, kan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa aqallu ma yuzi'u fi ruku' ayan haniya bihaisu taqna. Batas minimal, ya, kalau kita ruku' itu adalah kita membungkukkan badan, itu sedikit sudah di ini, membungkukkan badan sehingga kedua tangan kita sampai ke dua lutut. Itu batas minimal ruku, ya, batas minimal ruku. Nah, adapun utamanya adalah punggung kita itu lurus, ya, lurus. Itu adalah lebih utama. Tapi kalau umpamanya tidak lurus, tapi kalau tangan sudah sampai ke lutut, itu sudah termasuk ruku, ya, itu sudah termasuk ruku. Kemudian al-i'tidal ba'da ruku wa tumaninatu fih. I'tidal sesudah ruku dan tumaninah juga dalam i'tidal. Ini juga berdasarkan, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumarfa hatta tatma'inna rafi'an. Lalu bangkitlah kamu dari ruku sampai kamu tumaninah, ya, ketika bangkit dari ruku tersebut. Maksudnya di sini adalah yaitu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini adalah kemudian sampai kita, ya, tumaninah.
Kadang-kadang ada orang yang sami Allahu wa liman hamidah belum tumaninah sudah sujud. Ya, belum tumaninah dia sudah turun sujud. Nah, itu tidak sah salatnya. Karena tumaninah adalah rukun di dalam salat. Ya. Nah. Kemudian as-sujudu wa tumaninatu fi sujud. Ya, dan tumaninah di dalam sujud. Nah, ini juga dalil-dalilnya ya banyak. Nah, mungkin ini yang perlu diperhatikan dalam sujud ini, iwan fillah. Ya. Jadi sujud ini adalah ya dengan 7 tulang. Ya, 7 tulang. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, umirna an-nasjuda ala sab'i a'dumin. Kami diperintah untuk sujud ya ala sab'i a'dumin. Ya, sujud itu dengan 7 tulang. Mana yang sebut dengan 7 tulang ini? Alal jabhati wa asara biyadi ala anfihi. Nah, yang pertama ini adalah ini dahi. Dan ketika Nabi menyebut jabhah, Nabi itu isyarah ke hidungnya. Nah, begini. Jadi di sini ya ketika kita sujud bukan hanya dahi saja, sehingga hidung kita harus juga nempel ke tempat sujud. Kalau cuma dahi saja tapi hidung tidak nempel, ya ini adalah sholatnya tidak sah. Dasarnya apa? Bisa dilihat dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, dan Syekh Albani mensahihkan hadis ini, bahwa Nabi SAW bersabda, la sholata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibuhu jabahatuhu. Tidak ada sholat bagi orang yang hidungnya tidak mengenai tempat sujud sebagaimana dahinya mengenai tempat sujud. Ya, jadi kalau hanya dahi saja yang nempel di tempat sujud, tapi hidung tidak nempel, maka la sholata, tidak ada sholat. Ya, tidak ada sholat. Jadi sekalipun hidung kita pesek, tetap saja harus nempel. Ya, jadi bukan yang hidungnya panjang saja. Ya, tetap saja kita harus nempel ketika kita sujud. Nah, karena ini termasuk 7 tulang. Wal yadain. Nah, wal yadain itu kedua tangan. Tapi dalam satu riwayat al kafain, ya artinya kedua telapak tangan. Berarti 1, 2, 3. Ya, kalfain. Wa rukbatain, kemudian kedua lutut. Ya. Kemudian wa atraful qadamain. Nah, jadi ya atraful qadamain itu iwan billah. Jadi jari jemari kedua kaki. Nah, jadi bukan begini. Makanya kalau sujud itu harus dilipat begini nih. Kadang-kadang ada orang yang sujud tapi kakinya itu begini, tidak ditekuk, tidak digini. Kalau dalam tasahud tidak jadi masalah. Ya, kalau dalam tasahud penjagaan atau ketika duduk, baik duduk pada tasawuf awal ataupun tasawuf akhir, atau ketika duduk di antara 2 sujud, tidak jadi masalah kaki kita tidak begini, karena itu bukan. Tapi ketika kita sujud, nah ini termasuk anggota sujud. Ya, malah saya pernah sholat melihat itu ada orang yang sholat bukan dilipat begini, bukan begini, malah numpang di kakinya yang satu, kakinya itu. Nah, jadi ini ada iwan fillah harus dibetulkan ini. Ya. Nah, ini mengenai sujud ya, mengenai sujud. Kemudian al-julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud dan tumaninah, ini juga termasuk adalah rukun. Nah, mungkin yang ingin saya perpanjang adalah perbahasan mengenai tasahud. Ya. At-tasahudul akhir wal julusu fi. Jadi termasuk rukun sholat adalah tasahud akhir dan duduk pada tasahud akhir. Nah, dasarnya ya tasahud akhir ini merupakan rukun dari rukun sholat. Satu, berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, kunna naqulu qabla
ayufradu alaina tasahud. Jadi kami mengucapkan sebelum tasahud diwajibkan kepada kami. Jadi para sahabat biasa membacanya itu assalamu ala Allah qibala ibadih, assalamu ala Jibril, ya, wa ala Jibril, assalamu ala Mikail. Awalnya para sahabat bacanya begitu. Kemudian Nabi SAW bersabda, la taqulu assalamu ala Allah, janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah, lakin qulu at-tahiyatu lillah, akan tetapi ucapan oleh kalian at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Wa huwa dalilun ala anahu furida ba'da allam yakun mafrudan. Nah, awalnya kan ini tidak diwajibkan, kemudian diwajibkanlah baca ini, ya, diwajibkanlah baca at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Dalil kedua masih hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, idza qa'ada ahadukum fi sholati falyakul at-tahiyatu lillah. Apabila salah seorang di antara kalian duduk di dalam sholatnya, maksudnya duduk dalam tasahud ini, falyakul, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah, ya, at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Nah, iwan billah, lafaz tasahud itu adalah ada beberapa, ya, ada beberapa lafaz, ada beberapa sighah. Nah, kalau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, allamani Rasulullah at-tasahud, ya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kami sebuah tasahud. Nah, apa tasawuf yang seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Yaitu at-tahiyatu lillah wassalawatu lillah wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah lapan tasahud yang paling sahih. Bagaimana kalau kita baca tasawufnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah? Boleh, itu juga sahih. Ya, itu juga sahih, silahkan. Cuma yang paling sahih lapan tasawufnya adalah yang tadi at-tahiyatul lillah wassalawatul lillah wat thayyibat. Biasa suka baca yang mana? Ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu atau at-tahiyatu lillah wassalawatu lillah. Mungkin kebanyakan yang at-tahiyatul mubarakatuh. Kenapa? Masalahnya itu yang pertama diajarkan waktu kecil, ya. Makanya itulah yang melekat di dalam dalam ingatan kita. Nah, iwatillah, di sini adalah ada faidah yang perlu diketahui ini. Nah, waqad warada fi ba'di turuqi hadis Ibnu Mas'ud hada ma yaqtadi al-mughayyarah fi qawlihi assalamu alayka ayyuhan nabi baina zamanihi sallallahu alaihi wasallam fayuqalu bil laqdil khitab wa baina ma badahu fayuqalu bil laqdil ya ghaibah. Nah, begini Pak, membaca assalamu alaika ini ketika Nabi masih ada, ketika Nabi masih hidup, maka para sahabat membacanya assalamu alaika ayyuhan nabi. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka para sahabat membacanya bukan assalamu alaika, tapi assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala nabiyyi, ya, assalamu ala nabiyyi. Nah, fafil labdi indal Bukhari,
Nah ya, di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6245, ba'da siyaqit tasyahud, setelah ya Imam Bukhari ya jadi membawakan tentang lafaz tasyahud, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, wa huwa baina dhahranina. Nah, kami membaca assalamu alaika itu wa huwa baina dhahranina, Rasulullah waktu itu masih ada di tengah-tengah kami, artinya Rasulullah masih hidup. Falamma kubira, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, yaqulna, maka kami membaca assalamu ya ala nabi, assalamu ala nabi, yakni ala nabi. Dan ini waqawahu al-hafidh fil fathi, dan ini diperkuat oleh al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari jilid kedua halaman 366. Faqala, nah ini adalah al-imam Ibnu Hajar ya berkata, qad soha bila raib, ya qad soha bila raib, sungguh telah sahih setelah wafatnya Nabi itu bukan assalamu alaika tapi assalamu ala nabi. Ya, ini sahih bila raib, tanpa ada keraguan. Wa qad wajadtu lahu muttabi'an qawiyan, dan aku telah mendapatkan ada ya mutaba'ah, jadi ada hadis lain yang mengikuti ya perkataan dari Ibnu Mas'ud tadi yang kuat, sebagaimana al-Imam Abdul Rajak ya berkata, akhbarana Ibnu Jurayj akhbarani Atha anna sahabat kanu yaquluna, ya para sahabat ketika Nabi masih ada ya wa Nabi hayyun, ketika Nabi masih hidup, assalamu alayka ayyuhan nabi, falamma mata, maka ketika Nabi sallam sudah meninggal, qalu, mereka membacanya assalamu alan nabi, wa hada isnaduhu sahih, sanadnya ini adalah sahih. Coba ini yang masih dibaca apa? Hah? Sekarang kalau baca masih assalamu alaika atau assalamu ala nabi? Masih assalamu alaika. Nah ya, nah ini sekali lagi ya, bisa dilihat dalam hadis Bukhari nomor 6265. Nah setelah Imam Bukhari membawakan tentang tasahud, di situ ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang beliau termasuk adalah salah seorang sahabat yang diajarkan lafaz tasahud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Mas'ud, jadi kami ya membaca assalamu alaika itu ketika Nabi masih hidup, tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah wafat, bukan assalamu alaika tapi pakai gaib, makanya assalamu ala nabi. Kalau assalamu alaika kan keselamatan untukmu, kalau assalamu ala nabi keselamatan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah karena ini ya sanadnya adalah sahih, bahkan tadi al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama besar dari kalangan madhab Syafi'i, ya beliau mengatakan jadi qad soha bila raib, jadi sungguh telah sahih, tidak ada keraguan lagi tentang kesahihannya ini ya. Dan diperkuat tadi adalah dengan riwayat Imam Abdul Rajak, ya riwayat Imam Abdul Rajak yang mana tadi disebutkan bahwa para sahabat yang mengucapkan ya assalamu alaika ketika Nabi masih hidup, tapi ketika Nabi sallam sudah wafat, qalu, mereka membaca assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Gampang ya, tinggal dirubah saja ya, mau at-tahiyat yang mana saja tetap saja. Kalau kita mungkin yang biasa ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Cuma dirubah alaikanya jadi ala nabi, karena sekarang nabinya sudah tidak ada. Paham ya? Nah,
Bahkan ya Syekh Albani rahimahullah taala menyebutkan dalam sifat salat Nabi, ya, qala al-alama Albani rahimahullah wa la buda ayakuna dalik bi tauqifi minhu sallallahu alaihi wasallam wa yu'ayyiduhu anna Aisyah radhiyallahu anha kadalik kanat yatu'allimuhum tasyahud fis shalah. Nah, Iwan Billah, ini pasti ya Ibnu Mas'ud merubah dari assalamu alayka jadi assalamu ala nabi, ini bitauqif, artinya ini adalah berdasarkan ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena diperkuat bahwa Aisyah radhiyallahu anha ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengajarkan tasahud itu, Aisyah pun mengajarkannya itu adalah assalamu ala nabi, bukan assalamu alaika. Oke ya. Nah, ini mengenai tasahud. Kemudian at-taslim, rukun salat yang selanjutnya adalah mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Nah, kenapa? Karena berdasarkan sabda Nabi SAW ya, bahwa kan pembuka salat itu adalah takbir ya, dan wa tahliluha at-taslim ya, dan penutup salat itu adalah mengucapkan salam ya, mengucapkan salam. Jadi banyak sekali dalil-dalil ya bahwa Nabi SAW kalau beliau selesai salat adalah ya beliau selalu mengucapkan salam. Nah, kemudian Iwan Filah, nah cuma ya salam yang menjadi rukun itu adalah salam yang pertama ya, salam yang pertama. Adapun salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Sekali lagi ya, jadi yang menjadi ya, yang menjadi rukun itu adalah salam yang pertama ya, salam yang pertama. Nah, jadi kalau salam yang kedua itu adalah hukumnya sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ajma'al ulama alladzina yu'tadu bihim ala annahu la yajibu illa taslimah wahidah. Jadi yang wajib itu hanya satu salam, yaitu yang ke kanan ya. Adapun kalau yang salam yang ke kiri itu adalah hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Ini adalah banyak ya dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah ini. Nah, kemudian Iwan Filah, nah batas minimal mengucapkan salam adalah assalamu alaikum, itu minimal ya. Jadi kalau kita mengucapkan salam itu adalah assalamu alaikum, banyak kan, baik ke kanan ataupun ke kiri, itu sudah cukup ya, sudah cukup. Tapi lebih utama kalau ya dilanjutkan dengan warahmatullah, banyak assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yaminan washimalan, baik ke kanan ataupun ke kiri. Nah, hal yujadu wa barakatuh bitaslim, apakah boleh ditambah dengan wa barakatuh? Banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh atau tidak? As-sahih as-sabit anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi taslim huwa qauluhu assalamu alaikum warahmatullahi an yaminihi wasyimalihi. Wa qad warada hada anhu sallallahu bi as-sanidin sahihah min hadis Jabir bin Samurah wa Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud. Amma ziyadah wa barakatuh falam tarid marfu'ah bi isnadin muhtamalun illa min tariqi Musa bin Qais an Salmah bin Kahil an Alqamah an Wa'il bin Hujr ya. Nah, jadi begini aja kesimpulannya, kalau dibacakan panjang. Kalau masalah tambahan wa barakatuh ya, tambahan wa barakatuh ini ulama terbagi dua pendapat. Ada ulama yang mensohehkan ya tambahan wa barakatuh, ada juga ulama yang mendoifkan tambahan wa barakatuh. Sekali lagi ya. Nah, kalau umpamanya karena kita bukan
ahli hadis, ya. Nah, kalau kita mau ikut ke ulama yang mensohehkan, silahkan tambah. Tapi itu salam yang ke kanan. Kalau yang ke kiri tidak wa barakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini adalah, tapi kalau kita banyak lebih cenderung kepada ulama yang mendoifkan tambahan wa barakatuh, maka kita tidak usah itu ya. Jadi sekali lagi, kalau yang sudah disepakati kesahihannya adalah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baik ke kanan ataupun ke kiri. Nah, itu yang sudah disepakati. Tapi kalau ada wa barakatuh tambahannya yang ke kanan, sekali lagi ini adalah diikhtilafkan kedudukannya. Ya, ini sudah biasa ya filah yang namanya para ulama ya. Bukan hanya dalam masalah fikihnya saja, dalam masalah hadis juga sama. Ya, kadang-kadang menurut ulama ini sahih, tapi menurut ulama yang lain tidak. Itu mah sudah biasa. Kenapa? Karena setiap manusia ini ada punya kelebihan, punya kekurangan, ada min plusnya. Ya, manusia ini juga faktor kecerdasan juga adalah berbeda. Ya, makanya wajar kalau ada perbedaan-perbedaan ya di kalangan para ulama. Tinggal kita, kalau itu adalah masalah-masalah diikhtilafkan oleh para ulama, dan kita adalah harus bijak ya dalam menghadapinya. Kemudian yang terakhir, rukun salat yang terakhir adalah tartib. Ya, kita harus tartib. Nah, tartib itu ya urutannya sesuai, mulai dari kita berdiri, kemudian ya berdiri, takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian ruku dan seterusnya. Jadi kalau kita setelah selesai baca surat langsung sujud dulu, banyak kan? Setelah sujud baru ruku, banyak balik, itu tidak boleh. Itu berarti namanya tidak tartib. Ya, tidak tartib. Dan belum pernah kita lihat ya ada orang yang sholat sujud dulu baru ruku. Alhamdulillah. Nah, biasanya semuanya sudah tartib. Dan ini termasuk adalah rukun. Nah, iwadillah, jadi mengenai rukun sholat ya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nanti kita tinggal memasuki wajibatus sholat. Nah, kewajiban di dalam sholat. Karena di dalam sholat itu iwadillah ya banyak, ada syarat sholat kan, ada rukun sholat, ada kewajiban dalam sholat, ada sunnah sholat ya. Kemudian ada yang dibolehkan di dalam sholat, ada yang dilarang dalam sholat tapi tidak membatalkan, ada juga yang membatalkan sholat. Jadi ada 7 yang berkaitan dengan sholat itu. Nah, mungkin ya sebelum kita memasuki ke pembahasan wajibatus sholat ya, barangkali ada yang mau ditanyakan ya, baik berkaitan dengan masalah pembahasan ini ataupun yang lainnya, silakan ya, silakan. Masih panjang waktunya. Nah, supaya barangkali ada yang masih ada ganjalan gitu ya, mangga. Ada loh. Assalamualaikum. Masih banyak kita melihat kaum muslimin yang melakukan ruku, kemudian tangannya itu di bawah lutut. Mungkin itu gimana penjelasannya, Ustaz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sunnahnya ya, mana udah di ini kan. Jadi kita ketika ruku itu adalah di lutut dan jari jemarinya dibuka, nggak gini. Nah, jadi seakan-akan kita itu membuka lutut. Ada orang yang rukunya itu dibetis, ya, Allah dibetis gini. Nah ini ya keliru, bukan dibetis, sekali di lutut, di sini. Dan ini jangan ditahan, ya, blok ke sana tuh. Kemudian, nah ya, mungkin yang perlu dipahami ya. Nah, setelah ini adalah Sami Allahu liman hamidah. Ini tangan kemana ini?
Sami Allahu liman hamidah, tangan itu ke sini atau ke sini? Ini tidak ada hadis. Hadis khusus tidak ada. Tetapi ya, saya baca dalam fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, juga baca dalam sifat salat yang ditulis oleh beliau, dan saya baca dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram, dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dijelaskan bahwa manusia diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya fi sholati, di dalam sholat. Perhatikan, jadi di dalam sholat itu tangan kanan harus diletakkan di atas tangan kiri fi sholati, di dalam sholat. Nah, kata Syekh, sholat itu ada 4 keadaan: berdiri, ruku, sujud, duduk. Nah, yang dimaksud dalam hadis manusia diperintah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri fi sholati, di dalam sholat itu ketika apa? Kata beliau, pertama, apakah ketika ruku? Apakah ketika ruku? Jawabannya bukan. Karena kalau ruku jelas ada hadis yang menjelaskan tangan ada di lutut. Kalau bukan dalam ruku, apakah ketika sujud tangan kanan di atas tangan kiri? Tidak juga. Karena ketika sujud ada dalil khusus, tangan adalah di tempat sujud. Kalau bukan dalam ruku, juga bukan dalam sujud, apakah yang dimaksud di sholat itu ketika duduk? Ketika duduk tangan kita diletakkan seperti ini. Ini juga bukan. Karena ketika duduk ada hadis khusus, Nabi meletakkan tangan kanan di atas paha yang kanan, Nabi meletakkan ya tangan yang kiri di atas paha yang kiri. Nah, kalau bukan dalam ruku, bukan dalam sujud, bukan dalam duduk, berarti yang dimaksud bis sholati ketika berdiri. Berdiri yang mana? Mencakup berdiri sebelum ruku dan berdiri sesudah ruku. Nah, ya, makanya kalau berdiri sebelum ruku berarti kan sami Allahu akbar seperti ini. Nah, berdiri sesudah ruku sami Allahu liman hamidah, berarti kembali lagi ke sini. Nah, ini adalah ya kalau mayoritas para ulama-ulama ahli hadis ya itu adalah seperti itu. Nah, tapi ini kan bukan rukun ya, ini bukan rukun. Kalau masalah meletakkan tangan ini juga bukan rukun, bukan wajib, bukan syarat ya, bukan syarat, tapi ini adalah sunnah. Nah, seandainya tangan kita di sini pun, nah itu tidak jadi masalah gitu ya, karena Imam Ahmad ya beliau berpendapat itu mukhayyar itu boleh milih mau ke sini mau ke sini. Tapi saya baca dalam kitab Minhatul Alam dijelaskan panjang lebar, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan kalau Nabi pernah sholat tangannya di samping seperti ini, itu tidak ada satu sama sekali hadisnya. Tapi kalau masalah Nabi dalam sholat itu adalah Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, ada di pergelangannya, itu pasti posisinya itu adalah apa? Ketika berdiri, bukan ketika ruku, sujud ataupun duduk. Nah, itu ya mengenai masalah tangan ini. Jadi kalau kita ruku ya, nah ini juga sunnah sama Iwan bilang. Seandainya kita banyak rukunya begini nih, tangannya begini, sah nggak sholatnya? Hah? Ruku tapi begini nih, tangannya kesiniin, sah nggak sholatnya? Sah. Karena yang menjadi rukun itu rukunya, ruku dan tumanina, meletakkan tangan di lutut, ini hukumnya sunnah. Ya, umpamanya kalau kita ngelihat ada orang sholat, Allahu Akbar, kok tangannya di sini kan ya? Nah, kalau berbicara sah sholatnya.
karena ini bukan wajib ya. Tapi kalau kita meletakkan tangannya di lutut berarti pahalanya bertambah. Kenapa? Karena ditambah dengan pahala sunnah ya. Nah cuma biasa para ulama menjelaskan kalau menyelisihi sunnah itu hukumnya makruh. Kalau sunnahnya di sini berarti kalau meletakkannya banyak begini itu berarti makruh karena menyelisihi sunnah, tapi sholatnya tetap sah begitu. Tapi belum pernah ngelihat ya ada sholat begini gitu, belum pernah lihat ya, kecuali orang yang nggak punya tangan gitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai masuk Ya. Sudah kita ketahui bahwa imam itu harus kita ikuti dalam bersalat. Nah, permasalahannya adalah ketika kita masuk di 2 rakaat terakhir, ya, misalkan sholat isya, kita ini masuk itu di 2 rakaat terakhir, tahiyat awal kita itu di tahiyat akhir imam. Nah, apakah tahiyat kita ini mengikuti cara tahiyat imam atau kita mengikuti cara duduk dari tahiyat awal, cara awal seperti itu, ihtiram atau tawadhu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau masalah kaifiyah tata cara duduknya tidak mesti sama dengan imam. Yang harus sama itu kalau imam duduk kita juga duduk, kalau imam berdiri kita berdiri, itu yang harus sama. Adapun kaifiyah duduknya, tata cara duduknya tidak mesti harus sama, apalagi ulama yang 4 berbeda ya, berbeda ya. Kalau ada ulama yang bahwa duduk dalam sholat itu semuanya iftiros, ada yang berpendapat semuanya tawaruk. Dan ya Imam Syafi'i kalau duduk yang dilanjutkan dengan salam duduknya ya tawaruk, tapi kalau duduk tidak dilanjutkan dengan salam duduknya iftiros. Imam Ahmad berpendapat ada duduk tawaruk dengan iftiros itu kalau sholatnya ada 2 tasyahud. Tasyahud awal berarti ya iftiros, tasyahud akhir adalah tawaruk. Nah jadi ya jangankan kita sebagai masbuk, walaupun kita bukan masbuk, umpamanya imam ya, umpamanya duduknya duduk tawaruk, contohnya dalam sholat subuh. Sholat subuh imamnya tawaruk, tidak jadi masalah kita duduknya iftiros. Atau kebalikannya, imam duduknya iftiros, kita duduknya tawaruk, tidak jadi masalah. Karena yang harus diikuti itu bukan tata cara duduknya, tapi duduknya. Jadi kalau imam duduk kita duduk, jadi jangan sampai imam duduk di antara 2 sujud kita masih sujud aja gitu kan ya. Begitu imam sujud kita baru duduk, nah itu salah, tidak boleh. Itu namanya menyelisihi imam ya. Contohnya lagi, karena kalau yang dimaksud dengan hadis innama ju'ilal imam liyutama bi, imam dijadikan untuk diikuti, itu mutlak. Bagaimana kalau imam turunnya sujudnya tangan dulu? Berarti semua makmum harus tangan dong ya, karena imam turunnya tangan. Nah di sini karena ini masalah hilaf, gak apa-apa imam turunnya tangan dulu, mungkin makmum ada yang lutut dulu, atau mungkin imam turunnya lutut dulu, makmum tangan dulu, tidak jadi masalah ya. Nah karena kalau tadi banyak kan imam dijadikan untuk diikuti, berarti kalau imamnya menggerakkan jari ya, berarti semua makmum harus menggerakkan jari atau kebalikannya. Nah, jadi di sini adalah sekali lagi yang harus diikuti oleh makmum itu, imam ruku kita ruku, imam bangkit kita bangkit gitu ya. Jadi jangan sampai imam ruku kita menyelesaikan Fatihah, nggak boleh. Ya kadang-kadang kan ada ya, kalau kita sholat itu kita Fatihah belum selesai, imam sudah ruku. Nah akhirnya ada kadang-kadang orang yang menyelesaikan
Fatihah, begitu selesai Fatihah dia ruku, imam ya, imam bangkit dari ruku. Nah, itu yang tidak boleh, karena hadisnya faida roka'a farka'u, apabila imam ruku maka rukulah langsung ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan kadang-kadang tadi saya sering ngelihat imam, terutama dalam sujud terakhir, imam sudah duduk tasahud, ada yang makmum masih sujud aja. Itu nggak boleh. Kalau kita mau sujud lama itu sholat sendiri, kalau berjamaah ikuti komando. Ini kadang-kadang kan ada imam sudah tasawuf ini masih nungging aja. Nah, itu adalah tidak baik, karena mendahului imam tidak boleh, tertinggal dari imam juga tidak boleh, menyertai imam pun tidak boleh. Ya, kadang-kadang ada makmum yang suka imamnya disalib, ada Pak. Ya, terutama coba ya kalau turun sujud. Makanya kenapa saya kalau jadi imam, Allahu Akbarnya sudah di bawah. Contohnya kan, Allahu Akbar. Kalau dari atas rata-rata dikejar Pak. Allah. Nah, itu udah turun semua itu makmumnya itu. Ya, coba saja kalau kita banyak Allah. Nah, kadang-kadang kita belum nyampe, makmum udah nyampe duluan. Nah, ini jadi akhirnya imam jadi disalib. Ini tidak boleh mendahului imam. Nah, untuk menjaga supaya imam tidak didahului oleh makmum, makanya ya, nah ayat gitu, Allahu Akbar. Nah, mereka kan baru turun, ya, baru turun semuanya, nggak ada yang nyalip. Tapi kalau Allah, apalagi kalau imamnya aki-aki, ya lambat turunnya itu, wah udah disalib duluan itu Bang. Nah, begitu ya, jadi tidak jadi masalah. Kalau masalah tata cara duduk boleh saja, mau ikut duduknya imam silahkan ya, mau tidak gak apa-apa, yang penting imam duduk kita duduk, imam sujud kita sujud, itulah yang diharuskan. Wallahu a'lam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyat Ustaz, dalam jari telunjuk ada 3 ya. Pas tengah dia menunjuk, dari awal dia menunjuk, atau yang 3 yang dikatakan mereka mengumpulkan isyarat. Ya, isyaratnya itu mulai dari at-tahiyat gitu ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, bahwa nah Nabi itu adalah baca tasahud, kemudian wayad'u biha wa asyara bisababatihi, Nabi isyarah dengan telunjuknya, wayad'u biha, dan Nabi berdoa dengan telunjuknya. Nah, sedangkan ya at-tahiyatul mubarakatuh itu sudah doa, sedangkan dalam hadis itu Nabi berdoa dengan telunjuknya. Maka pendapat yang lebih kuat, jadi kita isyarat dengan telunjuk itu sejak kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh atau at-tahiyatulillah dan seterusnya, mulai dari awal. Adapun ya hadis yang menjelaskan, kadang-kadang kata Saudi itu saya lihat di hadisnya itu ada yang asyhadu, ya begitu, asyhadu alla ilaha illallah. Ada juga yang asyhadu alla ilaha illallah. Ada juga yang asyhadu alla ilaha illallah. Baru isyarah. Nah, itu adalah hadis-hadisnya lemah. Ya, hadis-hadisnya lemah. Nah, jadi tidak ada yang sahih ya. Tapi yang jelas adalah berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim itu, jadi isyarah itu adalah dari awal. Ya, dari awal. Jadi kita sudah isyarah. Begitu at-tahiyat kita sudah isyarah. Nah, ini yang saya baca dalam sifat-sifat sholat Nabi, juga dalam kitab-kitab fikih yang lainnya. Itu aja. Insya Allah itu seperti itu. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam sunnah-sunnah sholat itu. Nanti bakal ada di depan insya Allah. Ya. Sudah cukup. Oke ya. Masih belum bisa kan? Ya.
menggerakkan. Oh ya. Begini ya, kalau saya baca dalam penjelasan dari Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, itu hadis yang menjelaskan mengenai Nabi isyarah dengan telunjuk. Itu ada sekitar 22 sahabat. Di antara 22 sahabat itu hanya satu sahabat yang menyebutkan Nabi menggerakkan. Sahabat yang lain hanya menyebutkan Nabi isyarah dengan telunjuk. Nah, kalau Syekh Mukbil menilai ini namanya hadis syad. Hadis syad itu berarti nyeleneh. Kenapa? Karena yang 21 tidak menyebutkan menggerakkan, sementara yang satu menyebutkan menggerakkan. Nah, ini termasuknya hadis syad. Hadis syad ini termasuk adalah hadis dhaif. Makanya tidak menggerakkan. Sementara Syekh Albani mengatakan ini bukan hadis syad. Yang disebut hadis syad itu bukan begitu. Tapi yang disebut hadis syad itu kalau yang 21 menyebutkan Nabi tidak menggerakkan, lalu satu mengatakan Nabi menggerakkan, nah ini disebutnya syad. Karena yang lain menyebutkan tidak menggerakkan, yang satu menyebutkan menggerakkan, itu yang disebut dengan hadis syad. Sementara sahabat yang lain tidak menyebutkan Nabi menggerakkan, tidak juga menyebutkan Nabi tidak menggerakkan. Paham ya? Paham gak maksudnya? Ya. Nah, ini namanya ziyadah. Ziyadah itu tambahan namanya. Nah, maka Syekh Albani mensohehkan tentang menggerakkan jari. Karena beliau menilai ini bukan hadisan. Karena hadisan itu kalau yang tadi yang 20 sahabat banyak mengatakan bahwa Nabi tidak menggerakkan jarinya. Tapi yang satu menyebutkan Nabi menggerakkannya. Nah, itu berarti baru itu disebutnya hadis syad namanya. Nah, jadi dalam hal ini juga sama, ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai ya menggerakkan jari. Nah, kalau kita banyak ya lebih cenderung kepada ulama yang mengkategorikan ini sebagai hadis syad, berarti kita tidak menggerakkan. Tapi kalau kita lebih cenderung kepada ulama yang mengatakan ini sebagai tambahan dan ini adalah sahih, monggo menggerakkan. Tapi kalau toh kita menggerakkan ya, nah jangan begini. Karena pernah kan Syekh Al-Juwaini ya sholat dengan Syekh Albani. Nah, Syekh Al-Juwaini begini. Setelah selesai sholat ditanya, ya antum ya menggerakkan jari seperti itu dari mana? Kata beliau, saya baca kitab Anda. Itu kan ya. Nah, ternyata Syekh Al-Juwaini itu menggerakkan itu baca kitabnya Syekh Albani. Kata Syekh Albani, yang dimaksud menggerakkan bukan begini, tapi cukup aja begini gitu. Kalau sampai begini nih. Kalau ada yang ya. Nah, jadi kalau kita menggerakkan, nah gini aja Pak, jangan sampai begini ya. Apalagi kalau begini. Ya, jadi begini. Kan ke bawah, ke atas bawah. Ya, kalau toh kita mau menggerakkan. Jadi sini, jadi jangan sampai ada yang menggerakkan, jangan sebut bid'ah ini mah ya, jangan. Banyak antum bid'ah atau kebalikannya, nggak boleh. Ini masalah khilaf. Ya, mau menggerakkan silakan, kita mau tidak menggerakkan juga tidak apa-apa. Kalau saya sekarang saya lebih mengambil yang tidak menggerakkan, gitu ya. Nah, jangan sampai pernah ada jamaah saya di Kampung Rambutan sholat di musola. Nah, dia jadi imam menggerakkan jarinya. Nah, makmumnya begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ngusap wajah. Ditanya, kenapa kamu ngusap wajah habis sholat? Jawabannya enak banget, saya pusing melihat jari kamu, katanya gerak-gerak. Kenapa? Karena dalil gak punya, hadis gak punya, akhirnya begitu jawabannya. Saya pusing katanya melihat jari kamu dari tadi gerak-gerak, makanya ngusap wajah, katanya gitu. Ya. Nah, sekali lagi ya, ini masalah khilaf, masalah ada perbedaan di kalangan para ulama. Gitu, wallahu a'lam. Ya, iwafillah mungkin sampai di sini. Ya. Nah, sekali lagi ya, kalau masalah-masalah fikih ini memang sangat luas sekali ya, sangat luas. Jadi kita tidak bisa saklek kalau dalam masalah fikih ini. Ya, kalau memang karena para ulama ini sangat banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih. Dan ya,
Nah, jadi sekali lagi mohon maaf apabila ada kelebihan kekurangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan